Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 80. Semakin ke bawah semakin bagus. Untuk ini, kalau oksigen bisa sampai 99. Kalau oksigen paling rendah berapa? Paling rendah 90. 90. Tapi Kalau nadi batas ringnya 80. Semakin ke bawah semakin bagus. Yang pakai oximeter. Iya, oximeter. Yang atas oksigen. Yang bawah nadi. Nah, semakin rendah nadi berarti kondisi aliran darah kita semakin bagus. Berarti maksimal 80 ya. 90. Dan ringnya 80. Kalau sudah 80 ke atas Masalah. berarti ada masalah. Semakin tinggi kok 100 ke atas, ya berarti bermasalah lagi. Kalau semakin rendah, Pak. Semakin bagus. Kalau semakin rendah, semakin rendah sampai ring 70. Oh, 70. Kalau sampai 70 masih bagus. Berarti jantung kita kerjanya ring, darah kita lancar maka rileks. Di bawah 70. Tapi kalau di bawah 70 ini berarti jantung kita namanya bradikardi. Bradikardi itu geraknya nggak bisa normal. Berarti ini juga ada masalah. Masalahnya apa? Bisa payah jantung. Jantungnya kecapean. Karena apa? Kita sudah lama gerak kita tinggi terus, ngontot akhirnya lama-lama kan payah jantung. Berarti paling bagus berarti 70 sampai 80. 70 80 tekanan. oksigen semakin atas bagus ya. Semakin bagus. Tapi kalau oksigen bawah, pokoknya di 87 berarti Nggak bagus. paru-parunya masalah. Bermasalah. Bukan paru-paru saja yang bermasalah sel kita. Semakin rendah sel kita semakin tidak dapat oksigen, maka ATP nggak bisa bekerja. Wong ATP itu nanti bisa berfungsi harus ada Oksigen. oksigen. Tadi kan skemanya kan Terus kalau nadi ke bawah semakin bagus. semakin bagus. Asal jangan sampai di bawah 70. Berarti nadi 70 80. Kalau oksigen 95 sampai 90 Sampai 100. sampai 100. 90 sampai 100. 90. Kalau masalah tensi gimana? Nah, sini. Nih. Tensi enggak paling perbandingan antara diastole sama sistole. Iya, bentar. Sebentar, ini kan Kita tadi kan kembali kita sudah tahu kan dengan alat oximeter. Oximeter. Berarti kita sudah bisa membuat sebuah skema diagnostik awal. Iya kan? Setelah itu kita tingkatkan. Kita ngecek tekanan darah. lewat tensi Di oximeter dulu Pak ya. Iya. Maksud saya kalau yang di bawah 70 berarti kan ada permasalahan pada nadi. Iya. Iya, nadinya lemah. Jantungnya kan lemah. Iya. Permasalahan di jantung lemah. Kalau di bawah 70 yang nadinya. Ya, yang nadinya di bawah 70. Terus di situ berarti ada klep atau darah yang nggak lancar atau gimana? Nah, Di bawah. jadi di situ kalau di bawah 70 itu permasalahannya bukan di darah. Permasalahannya di organ jantung. Berarti kerjanya jantung ini mungkin payah, Lemah ya. lemah. Ini namanya payah jantung atau bahasa medisnya jantung kongestif. Bahasa lainnya lagi dekompensasi kordis. Dekom. Oh, jadi kok. Kalau gini, kalau tekanan darah berarti di bawah 70. Berarti terapi bekam, terapi fasdu nggak boleh karena pada menurunkan darah kan. Ya kan harus tahu. Ini Tambah pinter. jadi Utungin dong. ya sudah kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu dengan oximeter tadi, nah kita sudah bisa memperkirakan terjadinya ini. Nah, penyumbatan kan. Lalu kita tingkatkan, kita lihat tekanannya. Jadi kita beda ya antara tekanan darah dengan HB ya. Kalau tekanan ini berarti seperti selang. Semakin ada penyumbatan, maka tekanannya akan semakin kencang, semakin tinggi. Kalau HB, sel-sel darah merah ini, ya.
Ayo kita lihat tensi. Range tensi normal untuk orang dewasa dengan kita Ya beda. sistol 120 sampai maksimal 140. Literatur yang umum atas sistol. SDGs Ya. Itu kan kata-kata sistol kan itu. SDGs. Nomor Pengaruh dengan usia, Pak. Udah, itu kita buat range batas normal 100 berapa? 120 sampai 140. Satuannya milimeter Hg. 120 sampai 140. 40. Kan 140. Terus kita buat range yang normal aja lah. Nah, sistolnya 70 sampai 90. Diastol yang bawah. Diastolnya 70 sampai 90. Tapi yang terbagus 80. Kita buat ring 70 sampai maksimal 80. Jadi kalau tekanan darah kita 80 ideal. Ya, terus bawah berarti. 70 sampai 80. 70 sampai 90 itu batas ring maksimal itu. Kalau di atas 90 itu berarti ada masalah. Darah tinggi. Satuannya Milimeter Hg. Oke. Terus yang bawahnya lagi itu ada tanda lock. Lagi. Pulsa nadi. Nadi adalah gerakan jantung. Nadi. Sama nanti kita sesuaikan dengan pertama tadi. Nadi idealnya berapa? Nadi idealnya 80 70 80 tadi ya. sampai Jadi 70. Ringnya 90 masih bisa ditoleransi. Kalau kemungkinan jatuh di bawah 70 berarti jantung kita ada permasalahan ototnya. Di atas deh. Jadi harus kuat kerja. Berarti full itu dengan diatur bisa di-average sama apa ya? Oximeter. Gitu aja. oximeter Iya, pokoknya dulu sama sing oh dua itu sing kalau Beda. 70 80 ku normal tekanan jantung nadi lo. Nadi itu Bisa berarti kita nek melihat oksigen kekuatan otot jantung. api 90 sampai 100. Bukan Tapi iki kalau saiki diastol itu adalah tekanan darah yang tinggi keluar rendah. dari Kalau tinggi jantung itu ke tadi seluruh tubuh. 120. normal ya. Heeh. Cuma Kalau untuk sistol, satu sek darah yang kadang keluar dari rendah. paru-paru Nah, menuju iki jantung. 70 sampai 90 darah rendah. Berarti normalnya 100 Paru-paru menuju jantung. 120 ya. Hasil 120 kan. 120. Kalau dia Iki normale darah dari 70 jantung sampai ke iki seluruh 80-an. Tinggi 120 barangnya tinggi. Kan diastol ambek apa? Diastol ambek apa? Dari mbok tinggi. Ya. Umurnya berapa? Full itu nadi. Nah, 70 80 80 sampai 70. Diastol ambek itu lho, Pak. Tekanan darah lho. Dari paru-paru. Nek normal iki iku 80 120. Iki kan 120 normale. Iki normale 80. Ah. Iki tinggine iki rendahe. Iki normale aku iku tak mini Pak. 180. Nah, iki kan tinggine. Tinggi normal 120. Kalau lebih rendah. Iki rendahe kalau lebih dari 90. Kalau lebih dari 90 darah tinggi. Berarti yang sistol itu darah yang masuk ke jantung. Ya, dari paru-paru ke jantung. Itu sistol. Betul. Ke jantung. Distul darah yang Masuk dari paru-paru ke jantung. masuk dari paru-paru ke jantung namanya distul. Ke jantung.
Jadi denyut Otot jantung. Maka satuannya kali per menit. Tapi kalau sistol diastul satuannya milimeter Hg. Ujiannya berapa Gus? Puls berapa jadinya puls? Bawah 80. Bawah 80. Iya. Bawahnya untuk bawah. Jangan berat dari Dia Jadi apa? Semakin rendah semakin bagus Pak. semakin rendah semakin bagus tapi jangan di bawah 70. Kalau pun terlalu tinggi itu berarti pembuluh darah kita di sini ada sumbatan. Biasanya kalau ini tinggi maka diastol kita akan tinggi. Kalau Agus olahraga gitu. Nah, kalau olahraga itu beda. Kalau olahraga kan karena tekanan dari banyak faktor, sehingga tekanan darah untuk memenuhi oksigen yang ada. Karena kita kan mengeluarkan banyak ATP yang keluar. Nah, ATP ini kan harus segera tadi sifat ATP segera harus diperbarui. Karena kalau ATP nggak diperbarui lemes kita. Maka untuk memperbarui ATP darah harus kerjanya dipercepat oleh jantung supaya apa? Nutrisi yang di darah segera bisa masuk ke dalam sel di bahan baku untuk buat ATP. Berarti pengecekan ini dalam kondisi normal. Kondisi normal. Kalau melayu-melayu, kalau poso. ngomongnya kayak ketok pasiennya jangan ngopi di sini nyantai. Ngopi gak oleh ya, ngopi dari sini. Di kolom pernapasan dhisik. Nah, di hipnoterapi dhisik. Nah, karena pemustar endorfinnya nah ditingkatkan dhisik, lele-lele gimana gitu. Iya. Nah, sudah baru nanti Harus nyaman dulu. Oksi nyaman. Nah, nanti pasien pulang juga punya perkiraan sendiri pasiennya, ya Bang? Ini tuh cak sumbatan iki akeh gitu loh tekanan. Sumbatan itu Sama tiga cak sing ngomong gitu aduh. Oh iya. sampai yang kurang bahagia. Akhirnya kata Pak Pawan, berapa? Terserah. Teko omah di ngopi, ganjile kok kandel. Makanya kata Pak Pawan, beda. Kita praktek secara acak-acakan dengan kita praktek secara profesional, maka amplopnya pun beda walaupun kita nggak mengucap. Ini Pak Wan. Iya, beres sudah terbukti. Testimoni. Testimoni sudah terbukti. Di atas perasaan kita. Piro saya kelas 3 saya gremeng. Itu kebiasaan. Beda. Itu. Makanya untuk sebagai terapi Nusantara yang profesional harus Cerdas. kata Bayatna berbeda kok. Datang ke pasien dengan bawa gila. Beda. Kalau kita datang ke pasien belum konsulto, menggawa moto. Orang menilainya pun beda. Yang dinilai apa lemone, wah lemone apa kletik. Tapi kalau Bayatna yang datang sudah bawa tensi oximeter, makanya sebelum kita bagi oximeter, tensimeter, dan Eltera, Bayatna sudah mendahului ya Pak. Nakal. Ya berkunjung besok kok. Berkunjung besok. Ayo mulai sekarang Bapak Ibu, kita mulai tingkatkan upgrade diri kita dengan ilmu-ilmu kesehatan yang up to date. Karena menurut beliau Pak Suminto, harta yang tiada nilainya
yaitu kesehatan. Jadi orang insya Allah akan mengeluarkan hartanya untuk menukar kesehatannya. Dia nggak berpikir, pikirnya cuma satu, bisa fungsi organ yang rusak bisa kembali. Tugas kita sebagai utusan Sang Pencipta, ayo dengan ilmunya Sang Pencipta yang sudah disematkan dalam setiap penciptaannya, tidak kita upgrade aja. Ngapain sih repot? Dengan ayo kita mulai belajar konektivitas kita dengan Sang Pencipta. Kalau kita sudah sering connect dengan Sang Pencipta, maka sesuatu yang tidak ada akan jadi ada. Ini nanti tiga ketemu kalau dipegang. Gak ribet kok hidup itu kok. Kang dia kurang darah. Yang menjadikan hidup kita ribet adalah Hati ini. punya. Oke, itu sekitar audio sebagai basic dasar kita untuk kita mulai belajar langkah praktis. Jadi sudah ya, ngaji, tensi, sudah ya. Paham ya? Nanti kita tinggal praktek. Semakin sering kita praktek, kita akan semakin mahir. Nah, untuk sesi praktek tadi sudah tersepakat ya, yang mau kita jadikan sebagai role model yaitu Pak Herman sama Bu Umi, Umi, siapa Umi nanti? mana Bunda? Siap. Iya, siap. Ya. Siap. Nanti kalau waktunya masih ada bisa ditambah lagi, Nah. tapi dengan kasus yang beda. Mati. Kalau Bumi kan kasusnya kan kekakuan tulang belakang, Pak Herman kasusnya Matanya Min. Nah, nanti kalau masih ada waktu, ayo kita pakai lagi dengan kasus yang berbeda. Tapi kalau kita sering kopter kan enak. Kita Sampai kan aneh, Mas. bisa Soalnya aku pakai ngerti. banyak kasus kan. Ya. Nggak sampai aneh kok. Oke, terima kasih. Saya tanya sekali. Untuk THR, ada bagian kasus-kasus apa yang Oh, iya. belum diulang tadi Yang kemarin, kemarin atau apa yang nggak boleh menggunakan Itera. Iya. Satu benjolan, dua gangguan metabolisme. Nah, kita melihat gangguan metabolisme dari mana? Kita kan sudah punya alat ukur kan, oximeter. Kalau nadinya sudah di atas 90 bahkan di atas 100 jangan. Kalau nadinya di bawah 70 jangan. Jangan. Oh, berarti harus normal dulu. Iya. Karena yang kita masukkan itu nanti kan gelombang itu nanti kan akan mempengaruhi sel darah kita yang kemarin yang kita itu yang kita lihat itu kan foton masuk ke pembuluh darah kan, itu kan nanti akan bisa mengaktifkan titik oksid atau menjadikan radikal bebas. Nah, tergantung kita yang mengoperasionalkan alat ini kan hanya alat. Yang mengoperasionalkan harus punya ilmunya, bagaimana ilmunya ini bisa membuat alat ini bermanfaat. Soalnya kalau sudah gangguan metabolisme, apalagi yang ketoasidosis sama kasih ini, nggak malah bagus. Bisa letak lokasi yang kita sinar, ini malah akan semakin rusak ototnya. Karena ototnya kan sudah energinya sudah habis, dibuat proses namanya glukolisis. Nah, yang kemarin gambar otot kan, untuk mulai itu. Kalau sudah ototnya digunakan tenaga untuk glikolisis kan tambah kecil. Karena glikolisis itu pasti akan menghasilkan yang disebut dengan asam laktat. Asam laktat akan mempengaruhi liver untuk memproduksi keto. Nah, keto sifatnya asam. Makanya nanti akan masuk ke darah namanya ketoasidosis. Nah, kalau itu terus nggak segera diatasi, akhirnya seperti Abu Buja tadi, ada orang itu bisa tapi hidup kan masih punya nafas. Bila kita analogikan
Seperti sopir yang mobilnya sudah rusak semuanya, sehingga kopi rusak, jadi hanya tinggal keinginan toh. Itu namanya ketoasidosis, biasanya orangnya koma. Namanya koma ketoasidosis. Penyebabnya bisa diabetes. Kalau diabetes berarti koma diabetikum namanya. Kalau istilahnya itu. Oke? Bentar, nambah. Diabetes itu ya. Nah, metabolisme itu rangka kinerja tubuh kita, Bapak, dalam menghasilkan ATP. Kalau luka terbuka juga metabolisme enggak? Umpamanya borok, luka terbuka. Makanya metabolisme itu proses pembakaran. Jadi misal air, supaya air ini bisa jadi oksigen, bisa jadi hidrogen, kan harus dibakar kan, dipanasi. Nah, proses pembakaran tuh yang disebut dengan metabolisme. Nah, contoh-contoh penyakit aja. Kalau Ya. benjolan itu apa? Kayak lipoma atau apa? Benjolan, habis itu luka terbakar boleh enggak? Luka itu gangguan proses. Dari gangguan proses tadi kan. Nah, karena proses terganggu, maka hasil yang didapatkan dari badan nggak ada. Karena proses terganggu, maka sel kita kan nggak bisa, mitokondria kita nggak bisa produksi ATP. Nah, masalah Bunda Saida langsung Sauda langsung kok. oh ya Bu Bambang. Nah, jadi karena pabrik dalam sel kita tidak bisa menghasilkan ATP, otomatis lama-lama kan mandek pabrik. Karena nggak bisa produksi ngapain, nggak pabrik berproduksi. Indikasinya tadi. Ya betul. Kalau indikasinya terjadinya penyakit, bisa kanker, bisa diabetes, bisa autoimun, bisa rheumatic arthritis. Nah, itu kan di situ kan. Nah, nama penyakit degeneratif. D berarti kan penghilangan. Generatif adalah pertumbuhan. Berarti degeneratif penyakit karena sel kita ini nggak bisa tumbuh. Kenapa nggak bisa tumbuh? Karena pabriknya nggak bisa bekerja, nggak bisa produksi lagi. Akhirnya sel kita kan mati dari 100 triliun sel. Kalau tiap hari mati 1 juta sel. Nah, tinggal mengalihkan. Oke? Ayo praktek rek. Saya praktekin ayo. Ya, Bang. Bang. Prakteknya kesuwen kok rek. Yang di era yang mana? Obatnya atau Nah, ITERA itu tidak bisa memperbaiki pabrik di dalam sel otot loh ya. Makanya di sini ITERA itu fungsinya satu, relaksasi otot. Jadi kita punya relaksasi, jadi kita jangan berharap wah dengan saya sinar ini nanti penyakit pneumonia sembuh, penyakit kanker sembuh, dan tidak bisa. Secara ilmu yang saya tahu. Dan memang kalau secara ilmiah, ya memang seperti itu. Tetapi ETERA itu hanyalah merupakan gelombang panas. Apalagi dia bersuara, berarti resonansinya rendah. Kalau resonansi rendah aman untuk tubuh kita. Tapi kalau nggak bersuara, resonansi tinggi, misal fotoronsen, MRI, kan nggak bersuara. Tapi dia dalam tubuh kita, masuk ke dalam tubuh kita lewat alat dirubah menjadi image, menjadi gambar. Tapi saat tubuh kita ditembak, tubuh kita pasti bermasalah. Makanya petugas-petugas radiologi banyak yang impotensi, banyak yang kena penyakit kanker. Karena apa? Efek dari radiasi. Karena radiasi gelombang itu bisa bila terus-menerus masuk ke dalam tubuh kita, itu bisa merubah susunan genetik. Karena protein kita akan berubah sifat. Karena apa? Tubuh kita pun berasal dari atom. Atom memancarkan gelombang. Perbedaannya ITERA dengan yang inframerah itu apa Pak? Kelebihannya atau kurangnya apa? Kan sama-sama merelakan. Iya,
Jadi intinya kita buat ya, kita bersama dan sama-sama menilaikan. Tetapi kalau yang di daerah itu gelombangnya gelombang UV. Gelombang UV itu berarti panjang gelombangnya lebih tinggi. Jadi data akan bisa lebih rileks. Dan tubuh lebih mudah menerima UVB dari sinar biru. Sinar biru itu lebih mudah diterima oleh tubuh daripada inframerah. Makanya di saat kita matahari sudah berada pada tengah-tengah kita, itu kan kita kan nggak boleh berjemur. Soalnya kalau kita berjemur pas matahari di tengah-tengah kita, maka yang kita dapatkan itu gosong. Yang kedua, sinar foton kita apabila kita pakai fluorescent, pakai tabir surya, itu nanti akan mempengaruhi hormon tirosin. Hormon tirosin akan mempengaruhi melanin. Melanin akan bisa memicu terjadinya kanker. Berarti bisa untuk kan itu berhubungan dengan otot ya. Otot dan saraf. Otot dan saraf ada hubungan dengan saraf berarti di darah masih bisa dipakai. Bisa dipakai. Bagus. Oke? Nah, ya, kita mulai ke praktek ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa nanti kita bisa bahas dalam grup alumni. Ada. Atau nanti bisa kita bahas dalam pertemuan yang lain. Kita menikah satu dibagi. Nggih. Oke. Saya terima kasih tadi untuk materi sudah sampai di penyakit. Ekstrak jos ta. Oke. Ini kita nanti akan praktek. Ini diperbesar Bu. Kita ada tiga alat kan. Nomor berbesar nomor kecil. Satu, pen terapi. Iya. Yang kedua, Nomor LPR. kecil. Kemudian yang ketiga adalah alat diagnostik. Nah, kita sekarang kita mulai. Ayo kita sebagai terapi profesional kita harus cerdas. Sebagai terapi profesional kita harus cerdas. benar. Mendunia. Benar. Mendunia. Auto healing Satu solusi untuk semua masalah kesehatan kita. Nah, nanti harapan kita biar seperti ini kalau dari terapi dari cerdas. Pak, saya pinjem rekam terapi sini dengan. Nah ini terapis cerdas nih. Kasih tepuk tangan untuk Pak Yani. Apa benar nggak cerdas? Nah ini ke depannya. Kan aku baru buka Kita praktek. bisa menyatu di dalam satu ikatan terapi herbal Indonesia. Maka setiap terapis Coba. itu nanti bisa membuat kartu rekam terapis. Karena dari sini ini kita nanti akan mengetahui perjalanan pasien. Soalnya di konsep auto healing kan kita mendampingi pasien bukan hanya menghilangkan simptomatisnya saja, tetapi di sini kita kembalikan sel yang bermasalah, organ yang rusak menjadi bagus lagi. Oleh karena itu, maka kita dalam konsep pengobatan auto healing ada 3 fase. Fase yang pertama, rekonstruksi, perbaikan, kita konstruksi, kita perbaiki sel-sel yang rusak itu kita perbaiki dengan menerapkan 7 langkah Auto healing. auto Auto healing. healing. Kembali ke hukum alam penciptaan. Itu 7 langkah. Fase waktunya trimester pertama, hari 3 bulan pertama. Kita kembali ke konsep awal. Kita menjadi manusia melalui berapa fase? 3 fase. Trimester pertama sampai terbentuknya jantung. Trimester kedua mulai tumbuh menjadi janin. Trimester ketiga sudah menjadi orok. Dari orok keluar ke manusia, ke dunia menjadi bayi. Jadi kita buat fase di situ, itu fase alami. Nah, kalau kita buat rekam terapis seperti ini kan enak. Perjalanan pasiennya bisa kita lihat. Nah, terus nanti misal pasiennya Pak Yani ternyata orang Lamongan, mau kontrol ke Pak Yani kejauhan,
PNU ada di Lamongan, ada rumah healing. Siapa? Pak Arif. Dikasih rekomendasikan bisa nanti. Nah, nanti rekam medisnya ini kan bisa koordinasi saya dengan Pak Yani, kan kita kan satu saudara kan. Pak Yani pasien zaman begini Pak Yani. Oh iya Pak, tolong rekam terapisnya difoto, dikirim, tahu perkembangannya. Oh, berarti jenengan itu ini. Tepsi itu Pak. Ya, terus saya ini. Ya. Nanti kita memberikan terapi, tidak kembali ke awal lagi. Kita bisa melanjutkan. Oh, sudah fase 1. Ini di fase 2, kita lanjutkan di fase 2. Nah, nanti akan ada pertanyaan, kok kalau gitu Pak Yani kan pasiennya hilang, masuk ke sana. Ya kan bisa saja namanya saudara, masa jeruk makan jeruknya Pak Yani. Paling jeruk makan mangga. Yang penting kan tahu sama tahu ya Pak Yani ya. Dulu. Jadi kan enak. Jadi kita memberikan penanganan pasien ini secara kontinu Bapak. Jadi fase-fasenya jelas. Sampai sejauh mana perkembangan pasien bisa kita pantau. Walaupun beda terapi Lamongan, terapi Surabaya, pasiennya tetap bisa dipantau perkembangan. Ini fungsinya rekam. Sebagai terapi harus Cerdas. ini salah satu metode untuk cerdas. Jadi kita nggak kalah kita. Kalau kita sudah melakukan tol-tolnya ini sesuai dengan tol ilmiah, sesuai dengan konsep yang ada, kita akan diakui Bapak. Oh iya, ternyata orang-orang auto healing itu sudah menggunakan konsep terapi yang modern. Keilmuannya dipertanggungjawabkan secara akademis. Cara melakukan terapinya tidak ngawur. Ada SOP-nya yang jelas. Konsep pembelajarannya, silabusnya ada. Berarti kan kita kan sudah diakui kita secara edukasi. Dan nanti kita sudah punya banyak profesi lagi. Apa? Persaudaraan Terapi Herbal Indonesia kan Kemenkumhamnya. Tinggal nanti kalau nanti kita buat perwakilan di tiap-tiap daerah, tinggal dari Menkumhamnya yang ada dimasukkan aja ke Kesbangpol. Sudah dari Kesbangpol kita bisa mengadakan acara bermitra kita dengan dinas kesehatan wilayah setempat. Kan enak. Nah, itulah kalau kita berpikir cerdas. Kalau gitu nanti kita bisa eksis kita di dalam melakukan tindakan membantu masyarakat yang membutuhkan kesehatan. Tenang. Tenang. Auto healing. Untuk semua Kesehatan kita. Terapi profesional harus Cerdas. Oke. Oke, langsung kita masuk ke praktek. Mangga Bapak. Terima kasih. Ibu mau izin bisa dilepas sakit Dikatai komplit. Soalnya nanti kalau bajunya Pak Kusumo, wah menggel nanti energi dia selalu. Panggil Bu itu, suruh Hah? Tak foto. Oh iya. wong iki Kira tak tinggal. foto. Kawan mutu. Udah yang mana? Bawa di Ibu. Keluar yang saat ini. Nah, ini kayak mana terus. Ujung atas bagian torakal apa sertikal? Torakal. Berarti di bawah ini. Nah, kita kemarin kan auto ini kan bagi 4 kan? Sertikal, torakal, lumbar, sama sakral. Saklar. Kemudian titik kutub medan elektromagnetik tubuh kita ada 2 titik, yaitu titik sakrum Sakrum. sama titik atas ada di Langit. langit. Tadi kan sudah sesuai kan jalur kan?
Ya, ini Langit-langit. lasernya dulu. Ini kita namakan jalur susunan apa? Susunan saraf Pusat. pusat. Susunan saraf pusat dari otak masuk ke jarak spinalis. Dari jarak spinalis baru diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem saraf tepi. Ya kan? Kemarin ada kan materinya? Ya. Tidak tahu ya. Ya, ya. Nanti tenang. Kalau ini nanti kita kasih tahu. Sehingga nanti kita peta-petanya. Nah, kan kita kan jelas kan. Oh, langit-langit. Jadi kita mau mengadakan terapi. Oh, kenapa kita terapi ini tadi? Oh iya, ilmunya ini. Dan ini sudah bukan ilmu karang-karangan, tapi ilmu ini sudah dipatenkan oleh dunia yang disebut dengan anatomi fisiologi. Jadi sudah diakui. Berarti saya nggak ngarang gitu loh Pak. Oke ya, mulai. Berarti nanti Ibu Umi ini gangguannya pada wilayah torakal. Sini oke. Yang kaku. Biasanya kalau gini, maka tangannya sini pun juga sering kaku. Yuk, pada sini sering kaku. Yang kiri, sering kaku sini ya. Nah, nanti berarti langkah pertama kita relaksasinya, yaitu kita pernapasan dulu supaya apa? Supaya kita tata otot ini relaksasi. Karena ini bagian torakal, servikal, maka di sini otot yang paling dominan saya bisa pinjam satu ya untuk otot. Oh iya siap.